Saya lihat mukanya sebagian tahu, sebagian tidak. Oke, kita baca Daniel 3. Mungkin sudah biasa dengar, tapi kita mau baca lebih lagi. Orang keempat. Wah, ini tema saya yang benar-benar baru, saudara. Saya tidak pernah bawakan tema orang keempat. Ayat 13, Daniel 3 ayat 13. Sesudah itu, ayo kita baca sama-sama ya, boleh? Ayat 13, 1, 2, 3. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa kepada raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, sardan, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sebab lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, perhatikan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi, ini yang keren saudara, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego diberi pilihan di dalam hidup kita. Setiap waktu saudara dan saya harus menyadari bahwa seringkali hidup kita selalu ada di jalan dua pilihan. Mau mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus, kehendak Bapa, kehendak Yesus, kehendak firman-Nya, ataukah kita mengikuti kehendak si jahat. Perhatikan baik, di dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan, hal yang paling menarik dan paling Tuhan sukai adalah kebebasan kita yang kita taruh di dalam firman-Nya. Sehingga kebebasan kita hanya mengikuti kehendak Bapa, kehendak firman-Nya. Tahukah bahwa kebebasan kita bukan sebebas-bebasnya untuk bisa memilih, tapi kebebasan kita oleh karena cinta kita, oleh karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, bahwa kita bisa mengasihi Tuhan, dan karena kita mengasihi Tuhan, kita memilih dengan sungguh-sungguh, memilih untuk hidup dalam kebenarannya. Amin. Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa, aku melakukan kehendak Bapa. Bukan aku yang melakukannya, tapi Bapa yang melakukannya, dan bagi kemuliaan-Nya.
Saudara, di tengah saudara sungguh-sungguh, jangan takut, jangan kaget ketika iblis justru buat gara-gara. Kalau saudara adalah orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa, maka ada satu oknum yang berusaha keras untuk menjatuhkan, untuk membuat masalah. Tetapi itulah tanda bahwa saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan mari kita memilih untuk hidup di dalam kebenaran, karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun tantangannya nyawa, sekalipun banyak kendala masalah, sekalipun mungkin kita berdiri sendiri dan tidak ada orang yang membela, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia sungguh-sungguh, satu bangsa itu justru tidak sungguh-sungguh. Kebanyakan orang, mereka memilih suara yang terbanyak. Kebanyakan orang ikut-ikutan. Tetapi saya mau berkata, pilihlah komunitas yang membangun imanmu. Sadrak, Mesak, Abednego adalah sahabat daripada Daniel, dan mereka berempat adalah sahabat. Hari itu Sadrak, Mesak, Abednego, mereka hanya bergaul sesama mereka. Mereka punya pilihan yang sama untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun itu kelihatan aneh, mungkin aneh, saya nggak tahu, buat orang lain, anak-anak muda, free sex seperti kata ini. Tetapi aneh mungkin kalau orang berkata, kok masa laki-laki belum pernah tidur dengan orang lain, perempuan lain. Masa perempuan belum pernah punya pacar, belum pernah dicium. Tapi kalau Anda tahu kebenaran dan Anda menjaga kekudusan, saya percaya sekalipun orang mencela engkau tahu bahwa engkau menyukakan hati Tuhan. Berhalamu bisa banyak hal, bisa uang, bisa banyak hal. Tapi ketika saudara memilih Tuhan, ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi, bahwa Tuhan tetap membela sampai akhir. Amin. Saya mau kita lanjut lagi pembacaan selanjutnya tadi. Oh, saya tahan sebentar. Sadrak, Mesak bicara seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Amin. Kalau saudara teriak minta tolong atas masalahmu yang berat, dan kau berkata, aku percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskanku, jadi sesuai dengan imanmu. Ini maksud. Tetapi lihat saudara, dan Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ada dua hal, perapian yang menyala-nyala dan dalam tangan Raja. Raja yang tidak takut Tuhan. Ada dua hal. Mereka mau dimatikan, dibunuh, dibuang dalam perapian. Saudara mungkin berkata, masalahku terlalu berat, bisakah Tuhan menolongku? Tapi lihat saudara, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saya mau berkata seperti ini, iman saya dan saudara akan dicatat terus. Firman Tuhan Ibrani 11 berkata, pahlawan-pahlawan iman sudah
sudah selesai mereka berbicara. Tetapi firman Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak sampai selesai, sampai tiba masanya sekarang, masa akhir zaman, yaitu harus bangkit pahlawan-pahlawan iman yang berkata, sekalipun Tuhanku tidak menolong, aku tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Sekalipun Tuhanku tidak menolong, aku tetap menjadi hamba Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap menjadi penginjil. Aku tetap menjadi pelayan. Aku tetap menjadi diakan. Aku tetap melayani Tuhan. Itu keren sudah. Karena di akhir zaman ini, bukan di sini, tapi tempat lain, jangankan perapian saudara, tidak dibesuk gembala, sudah tidak gereja lain saja. Tidak disapa, sudah tersinggung. Berdoa, yang lain disebut namanya, dia tidak disebut. Langsung dia berkata, kita sudah tidak disayang lagi. Lu perhatian saudara, Anda gembalamu tetap manusia. Amin. Tapi hatinya mengasihi saudara. Karena dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Jangan buru-buru menghakimi mereka. Hamba Tuhan pasti mereka pelayan Tuhan dan mengasihi. Kalau tidak tanggung jawab dia ke Tuhan, Anda tidak berada di posisi mereka. Sadrak Mesak berkata, saya mau berkata buat jemaat Tuhan, Anda menjadi harus berkata seperti ini. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku, aku tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tetap percaya kepada Dia. Sekalipun aku berkekurangan hari ini, makan pas-pasan, makan jagung, makan ubi, anakku uang sekolah tidak cukup karena COVID mungkin, tetapi aku percaya kepada Dia. Oleh tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang keren sudah. Iman yang seperti itu keren. Jadi iblis tidak punya pijakan, karena engkau tetap memilih apapun pilihannya, engkau tetap memilih Tuhan. Jangan biarkan ada celah untuk engkau memilih. Iblis membuat pilihan. Seperti Habakuk berkata seperti ini, sekalipun ladang tidak menghasilkan, pohon zaitun tidak menghasilkan, sekalipun aku tetap menyembah Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menjawabku, sekalipun Tuhan tidak menolongku, sekalipun keadaanku tidak berubah, sekalipun aku tetap sakit, sekalipun tidak ada orang yang turun tangan, sekalipun mujizat tidak terjadi, aku tetap menyembah Tuhanku. Dan aku menyembah bukan karena pertolongannya, bukan karena campur tangannya, bukan karena berkatnya. Aku menyembah karena Dia Tuhanku yang layak aku sembah. Itu loh keren. Dan Sadrak Mesak Abednego membuang mereka. Wow. Mungkin ada yang bilang begini,
Waduh, baru dekat-dekat itu api sudah sepanas. Kena tangan kompor saja panas. Terbakar sendiri, air panas, minyak lengket di tubuh, panas, sakit. Saya mau saksikan satu hal, boleh? Boleh? Saya mau bilang gini, waktu saudara memilih kebenaran, waktu saudara memilih untuk tetap percaya ke Tuhan, sekalipun itu api, ini yang terjadi di dalam iman dan kemuliaan. Engkau tidak akan merasakan panas itu. Saya mau berkata begini, kalau imanmu pada Dia, sekalipun pergumulan orang berkata, wih berat sekali pergumulannya, engkau diberi kemampuan dan engkau tidak merasakan pergumulan itu. Kenapa? Ini kuncinya, saudara. Ini kuncinya. Kita lompat ya. Oh oke, kita baca ayat 19, boleh 19 lagi. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Satu kali saja so panas, ini bikin 7 kali. Saya mau tanya, apakah dengan ancaman 7 kali Sadrak, Mesak, Abednego totofore? Kalau dia totofore, tidak dicatat di dalam firman. Saya mau berkata, setiap saudara dan saya ada buku kehidupan yang mencatat perjalanan imanmu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia Tuhan tahu. Dia mencatat itu. Saya mau berkata seperti ini, keluargamu melihat, istrimu melihat, anakmu melihat, anak keturunanmu, anak cucumu, biar mereka punya bangga bahwa dia punya bapak, dia punya kakek, dia punya mama, dia punya nenek, adalah orang-orang yang berjalan dengan iman sungguh-sungguh percaya. Apa warisan yang bekal? Saya bilang sama anak saya, hotel, rumah makan, semua perusahaan dari kita, itu warisan tanah. Tapi satu yang Bapak mau mewariskan, yaitu apa? Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Kalau sampai anak saya jatuh cinta dengan Tuhan, saya bilang ke Tuhan, tugasku sudah selesai. Dipanggil pun juga udah beres. Tapi belum dipanggil lagi, saudara, masih panjang perjalanannya. Ya. Dan ketika saya lihat anak saya begitu, warisan itu harus Tuhan. Jangan abaikan keturunan saudara. Untuk saudara ajari, untuk saudara mereka hidup di dalam iman itu. Libatkan di dalam pergumulan. Buat mereka bisa menjadi orang-orang yang memilih untuk selalu hidup di dalam firman. Lihat, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan yang untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencakapkan mereka ke perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikat ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras dan dipanaskan perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar hati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu yang terikat itu, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan yang terikat dalam perapian itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Saudara lihat ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang yang kuikat berjalan dengan yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala itu dan dia berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.
lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian itu. Saudara, lihat baik, waktu mereka dibuang di ikatan, firman Tuhan berkata mereka diikat 3 orang. Tetapi waktu dibuang ke dalam, mereka melihat yang terikat 4 orang. Apa saya salah? Benar? Benar? Wow. Tetapi ada 4 orang yang mulia berjalan-jalan dan bebas di tengah-tengah api itu. Yang diikat 3, yang berjalan-jalan di tengah api. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang keempat itu? Siapa yang keempat itu? Siapa yang keempat itu? Siapa yang keempat itu? Yesus namanya. Dia bukan malaikat, bukan Allah, tetapi Yesus. Kenapa? Karena firman-Nya berkata, Dia dari awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dia turut setia, bahkan Dia turut merasakan penderitaan kita. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego menderita, Yesus turut merasakan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dibuang dalam perapian, Yesus ada dalam perapian itu. Dan karena Yesus ada dalam perapian, perapian tidak bisa membakar. Saya mau berkata seperti ini, tantangan apapun, masalah apapun, sakit penyakit apapun, harusnya tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita takut, tapi kita mau berkata, ada Yesus yang turut merasakan penderitaan Tuhan kami. Yang keempat ini selalu ada, saudara. Sejak kapan dia ada? Sebelum dibuang. Setiap hari dia ada. Tetapi ini yang saudara catat, Tuhan akan nampak ketika saudara masuk dalam perapian. Kemuliaannya, kuasanya, supranaturalnya ada ketika saudara masuk dalam perapian. Kemudian saudara masuk dalam pengujian, jangan takut, Tuhan ada di situ. Abraham diberitahu Tuhan, pergi persembahkan Ishak anakmu. Dan ketika dia persembahkan Ishak anaknya, apa yang terjadi, saudara? Ishak, pedang ini yang terhunus. Tiba-tiba dia berkata, Abraham, dia tengok ke belakang, ada domba. Saya mau tanya, sejak kapan domba itu ada? Sudah disiapkan. Siapa domba itu? Siapa domba itu? Ishak adalah gambaran daripada Ishak di akhir zaman yang dipersembahkan, yaitu Yesus. Domba berbicara anak domba Allah, yaitu Yesus. Saudara yang terkasih, pengorbanan apapun yang kau berikan, Tuhan adalah Tuhan yang menggantinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang penting kita lakukan itu dengan taat. Orang yang keempat, seringkali kita nggak sadar, karena mata kita nggak melihat. Tapi mata iman Sadrak, Mesak, Abednego ini keren, saudara. Kita seringkali berkata,
bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita, baik suka maupun duka. Keadaan apapun juga Dia menyertai. Bisakah saudara memiliki iman bahwa selalu ada orang keempat yang bersamamu? Dan nampak ketika orang itu punya orang keempat, dia tidak loyo, dia tidak takut. Dia percaya, bahkan sekalipun Tuhan tidak menolong dia. Ini keren saudara. Tidak penting Tuhan menolong, yang penting Dia ada bersama saudara. Mungkin orang berpikir ini, kalau ada Yesus, Satan tidak masuk dalam perapian. Tapi saya bilang begini, orang dunia juga bisa begitu. Tapi ini Yesus yang bilang, kalau perapian yang kekal, yaitu neraka, Dia bisa selamatkan kita. Apalagi perapian yang menyala-nyala di bumi ini, Dia Tuhan yang datang mengambil noda bersama-sama. Kalau Dia sanggup menyelamatkan kau dari neraka, masa Dia tidak sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan penyakit saudara? Kalau Dia sanggup berkorban bagian kau di atas kayu salib bagi hidupmu karena kasih-Nya kepada kau, bahkan Dia memilihmu ketika kau masih berdosa, kenapa kau selalu memiliki prioritas alasan demi alasan? Jangan saudara, satu alasan, karena Dia mengasihimu. Amin. Wah, bilang sampai kirikan saudara, ada orang yang keempat. Ada orang yang keempat. Orang keempat bersama kita. Amin. Dia berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Daniel mengalami ujian, yaitu, terima kasih, yaitu apa saudara? Dibuang di mulut singa. Karena dia terus berdoa. Sedangkan orang lain harus berdoa kepada berhala. Tapi dia berbeda. Dari dua hal ini, kita harus belajar bahwa menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, jangan ikut arus dunia. Tapi Anda dan saya harus bersiap untuk berbeda dari orang kebanyakan. Amin. Saudara harus berbeda cara hidupmu, pilihan saudara untuk terus percaya kepada Tuhan. Mereka tidak terluka. Saudara, mereka terus berjalan-jalan. Berjalan-jalan di tengah api itu. Apa artinya? Api itu bisa berbicara banyak hal, ujian, cobaan, masalah. Bisakah Anda tetap terus berjalan-jalan dengan penuh sukacita di tengah pencobaan masalah Anda? Masalah kesulitan, doa itu belum dijawab, tapi Anda tetap berapi-api melayani Tuhan. Anda tetap semangat melayani Tuhan, bahkan lebih lagi. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu? Kalau Sadraq Abednego dibuat di api, dia bisa berjalan-jalan. Apalagi Anda cuma mengalami pencobaan yang biasa dan tidak melampaui kata Tuhan. Kekuatanmu, Tuhan sudah beri kita kekuatan. Tuhan sudah beri kita kemampuan rohani. Sedangkan melampaui kekuatan, Dia memberikannya. Apa itu kekuatan saudara? Kekuatan manusia saudara terbatas. Tapi ada kekuatan iman
yang dikatakan apa? Mengalahkan dunia ini. Dengan apakah kau mengalahkan dunia ini? Iman kita. Saudara, jadilah pahlawan iman. Orang yang keempat, nama ini begitu luar biasa. Saya pernah mengalami, saya tutup dengan kesaksian saya. Satu kali 2009, saya diberi ujian oleh Tuhan. Saya harus masuk penjara ketika saya mengampuni orang. Kehilangan uang, tetapi Tuhan berkata ampuni. Kalau saya ampuni, saya harus masuk penjara. Dan di detik saya tidak mau mengampuni, detik saya diam, Tuhan berkata ampuni, karena aku sudah mengampuni. Saudara, itu berat. Saya lihat di penjara teralinya sore, bapak saya bilang nama kita hancur. Istri saya berkata, Pak, saya bisa stres, saya bisa gila. Saudara, hari itu pilihan yang berat. Mau ikut firman, mau ikut tuntunan Tuhan. Istri saya berkatakan firman, Tuhan juga berkata bahwa kau berkata jujur bahwa memang mereka yang mengambil hal itu. Maka ada datanya. Tapi Tuhanku berkata, ampuni, karena kau sudah mengampuni. Saya tidak mengerti, saya bilang di tengah hari itu, saya bilang waktu mau dimasukkan penjara. Saya berkata, Tuhan, saya tidak nyangka ikut Engkau sampai harus masuk penjara. Tapi satu hal yang saya minta Tuhan, satu hal yang saya minta, satu hal saya minta, bersama-sama denganku orang yang keempat, hadirat Tuhan, itu yang saya minta. Hari ini dalam versi Sadrak Mesak Abednego adalah orang yang keempat. Kehadiran Yesus harus menjadi nyata ketika engkau dalam pergumulan. Saudara, saya masuk. Apa yang terjadi? Karena Yesus ada bersamamu, saya berjalan-jalan, mulai buat islam, mulai beritakan narkoba, mulai beritakan orang membunuh, baptis lagi. Tiap hari baptis, tiap hari baptis, tiap hari bersaksi, tiap hari cerita Yesus, tiap hari saya berjalan. Orang datang mau doakan, saudara, saya doakan mereka. Istri saya tidak tidur 3 hari 3 malam. Saya kenapa tidak tidur? Tidur saja. Apa bisa tidur? Saya bilang saya bisa tidur. Kenapa? Saya tidak enak juga di penjara. Saya bilang begitu. Karena saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya bisa menguai jiwa-jiwa orang-orang yang saya tidak bisa lihat kebiasaannya. Saya bisa bersaksi tentang siapa Yesus. Saya bisa membagi kasih kepada mereka. Saya mau berkata, hari ini di akhir zaman harus saudara belajar teologi penderitaan yang sama dialami oleh rasul-rasul. Mereka tidak takut mau digoreng, mau disalibkan, kepala terbalik, mau dibunuh. Yang penting satu hal, Injil diberitakan. Saudara, apa yang terjadi setelah Sadrak Mesak Abednego? Rajanya bertobat, seluruh bangsa itu mengenal siapa Allah Sadrak Mesak Abednego. Semakin besar masalah, semakin besar kemuliaan. Amin. Anda harus bisa melihat dengan cara Tuhan melihat masalah. Saya harap Anda pulang dengan menginjak-injak masalah itu. Dan kau berkata, aku punya orang keempat. Amin. Wow. Saudara, saya merasa seperti api, saudara. Saya udah berkeringat terus.
Iblis bilang begini di dalam penjara, kalau Tuhan tidak menolongmu bagaimana? Saya bilang seperti saudara Ishak itu, sekalipun Tuhan Yesus tidak menolongku, Bapakku di surga tidak menolongku, aku tetap mengasihi, menyembah, melayani Tuhan. Wow. Anda nggak tahu betapa kerennya kalau saudara dihadapkan masalah seperti itu. Itulah bukti berapa kau percaya kepada Tuhan. Dan ternyata saya berkata, Tuhan, terima kasih kau beri saya anugerah hati yang mengasihi kau, percaya kepada kau. Itu bukan perbuatan saya, saudara. Itu perbuatan orang keempat. Itu perbuatan firman-Nya. Amin. Saya mau bilang, saudara, jadilah orang Kristen yang menggetarkan kota Bangkep ini. Jadilah orang Kristen yang menggetarkan radius di mana engkau berada. Tetanggamu, keluargamu harus mengenal siapa Yesus. Sekalipun mereka berkata itu bodoh, sekalipun mereka berkata, Tuhanmu tidak begitu caranya mengasihi Tuhan. Tapi kau berkata, aku kenal siapa Tuhan. Kekristenan bukan soal pertolongan. Kekristenan soal pengenalan akan kebenaran. Amin. Karena pertolongan adalah bagian Tuhan. Pengenalan dan berjalan dalam kebenaran adalah bagian kita. Banyak orang sudah di penjara, nggak mau ngaku, nggak mau. Buat saya nggak apa-apa, saudara. Kenapa? Karena itu kenyataan. Tapi kenyataan yang hebat adalah ada Yesus di balik penderitaan. Oh, amin. Amin. Tidak peduli, saudara, apa yang sedang kau alami. Bahkan di dalam penderitaan engkau harus nyatakan imanmu. Bukan lagi selesai penderitaan. Waktu saudara menderita, waktu saudara mengalami masalah, harus anak-anakmu, jemaatmu melihat imanmu supaya mereka bertumbuh kesalahan. Saudara yang terkasih, hari itu saya sedang jaga di mana? Di sana saya sedang duduk, saudara. Dan waktu saya duduk, tiba-tiba sudah bel, sudah bunyi. Nah, murid-murid sudah masuk kelas. Dan kemudian ada satu orang, anak pemuda. Dan anak pemuda itu kepalanya benjol, sebelah kiri, besar sekali. Hampir seimbang dengan besarnya kepalanya. Ada tumor. Ada tumor besar. Dan tiba-tiba di dalam saya keadaan lemah. Lemah maksudnya serangan ini terlalu kuat. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, Roh Kudus bicara, doakan dia, aku mau sembuhkan. Saya takut, saudara. Karena apa? Ya, kita lagi lemah. Tiba-tiba dia sudah lewat. Aduh, saya menyesal. Kenapa tadi saya tidak doakan? Cepat sekali ini anak masuk, saudara. Dan tiba-tiba saya ngomong gini di hati saya, Roh Kudus, kalau benar engkau mau dia disembuhkan, biar dia kembali. Begitu saya belum beramen, tiba-tiba dia muncul lari di depan saya. Saya tanya, kenapa kau datang? Dia kaget. Kenapa saya bilang kenapa kau? Saya bilang, kenapa kamu datang? Dia kaget. Bapak, dia bilang, Pak, cocok di kamar saya yang ini. Saya tidak jawab pertanyaannya. Saya bilang begini, sejak kapan kau sakit kepalamu? Sejak kecil. Kau mau sembuh? Tapi saya Kristen. Saya hamba Tuhan. Saya berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus. Dia aku ambil anak Isa. Bolehkah saya berdoa buat? Dia bilang, iya.
Dan saya, saudara, dengan cepat-cepat saja saya bilang, di dalam nama Yesus semua tombol hancur, dilepaskan keluar. Amin. Sikat begitu saja. Dia masuk. Saya baru menyimpan buku-buku yang lain, catatan. Narapidana berapa orang, berapa ini. Tiba-tiba berteriak orang di sana, berhamburan orang keluar. Dia bilang, wait, dia sebut namanya. Dan dia bilang, meletus kepalanya. Darah, nanah, daging berhamburan di lantai. Detik itu saja, aku sudah, aku telah menyembuhkan. Saya pergi di dekatnya. Saya bilang, bawa dokter, bawa ini. Saya lihat itunya lepas, saudara, hancur. Dia dibawa ke dokter. 1 minggu kemudian dia kembali, sudah selesai. Bahkan akarnya terputus, tidak nyambung. Saya mau bilang begini. Seringkali kita keliru, kita pikir saya ada masalah, saya punya pergumulan berat. Kita berpikir apa? Nanti pergumulan itu selesai baru saya mau bersaksi. Nanti pergumulan itu selesai baru saya mau dipakai Tuhan. Hei, saya mau berkata lucu di iblis hari ini, bahwa sekalipun kau dalam pergumulan, engkau tetap mau melayani orang lain dan jadi berkat. Itu keren. Amin. Lihat waktu saudara Mesak Abednego keluar, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Dia nginjili Nebukadnezar. Dia nginjili bangsa itu bahwa dia punya Allah. Amin. Saudara yang terkasih, tahu nggak kenapa mereka berempat jalan-jalan? Waktu saya tanya Roh Kudus, hei Tuhan, kenapa 4 orang berjalan-jalan? Bukan tidur, bukan sedang loyo, bukan sedang apa. Saya bilang, tiba-tiba Roh Kudus berkata apa? Mereka sedang minjil bagi orang yang membacanya. Mereka sedang minjil. Waktu saudara bergumul, punya pergumulan, bolehkah saudara tetap minjil? Barangkali lebih banyak jiwa. Amin. Itu cara Tuhan. Jangan ditipu iblis, dilemahkan menjadi orang Kristen kanak-kanak. Ada masalah, bergumul terus masalah. Hei, Tuhan bilang apa? Dia sudah tahu apa yang saudara gumulkan. Kalau Tuhan sudah tahu, artinya sudah beres, saudara. Imanmu yang harus nyampe ke situ. Amin. Amin. Karena dia Bapa yang mengasihi saudara. Tapi caranya selalu menjawab bukan seperti cara kita. Kita berpikir saudara Mesak Abednego jangan kasih masuk. Saya mau bilang satu hal. Kalau saya tidak masuk penjara, gereja hati saya tidak ada. Karena di penjara Tuhan suruh saya jadi gembala. Jadi saya mau bilang, saya selalu bilang sama anak-anakku, saya punya warisan, yaitu warisan iman. Ambil, miliki, impartasi, lakukan yang lebih besar. Lebih lagi engkau radikal, lebih lagi saudara sungguh-sungguh. Karena warisan iman itu, saudara jadi pemenang. Hari ini, waktu saudara pulang, jangan lagi menjadi orang yang loyal. Masalah tetap ada, api tetap ada. Tapi mereka berjalan-jalan dengan api. Saya bilang sama anak-anakku, kalau saya punya masalah, saya nggak beritahu mereka. Selesai baru saya beritahu jemaat. Dan dia bilang, wah misalnya masalah apa? Saya bilang sama mereka, kalau mau nggak, kalau kemudian gembala yang cengeng, nggak mau. Ini sekretaris saya, nggak. Wariskan warisan iman. Orang keempat,
sedang berjalan di samping saudara. Jalan teman-teman kita. Kau tidak sendirian. Orang keempat ada bersama. Apapun yang sudah alami, ada orang keempat saudara. Tundukkan kepalamu saudara dan rasakan dia hadir. Mari bersyukur karena ada orang keempat di balik setiap masalah kita. Engkau tidak sendiri, tidak bersama. Keluarga tidak sendiri, tidak ada bersama keluarga Anda. Engkau tidak sendiri dalam pelayanan, dia ada bersama dengan engkau. Engkau tidak dibiarkan yatim piatu, kata firman Tuhan. Tapi dia bersamamu. Jangan berlari jauh dari Tuhan. Tuhan berkata, ke gunung pun kau berlari, dia ada. Ke lembah pun dia ada. Karena dia mengasihimu. Haleluya, haleluya. Oh, the Lord got the mighty reigns. Hari ini Tuhan gerakan saya untuk mendoakan buat orang-orang yang sakit. Yang pertama, yang kedua, saudara yang mungkin dalam pergumulan yang berat, minta iman seperti saudara Meshach Abednego. Iman yang ekstrem menurut saya, tapi itu keren saudara. Hingga hari ini pemuda ini dicatat namanya. Saudara,
anak-anakku, orang-orang keluarga aku berkata, saya orang yang imannya gila-gilaan. Dan izinkan Tuhan hamba-Mu ini seperti yang Kau taruh untuk mendoakan setiap orang agar kami ikut Engkau dengan iman yang sungguh-sungguh, agar kami menjadi pahlawan-pahlawan iman. Saudara yang mau didoakan, baik yang sakit, dan yang kedua adalah kau minta iman seperti Sadrak Mesak Abednego, kau boleh maju ke depan. Sudah waktu pembahasan Abednego. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, menyembuhkan anak ini, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau Kau sudah mengecilkan perutnya sehingga normal dari tahun 2017 tuh, dan hari ini mujizat Tuhan terjadi, sempurnakan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sembuhkan Tuhan, melayani Tuhan ya. Ya, siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Tuhan siapa? Tuhan kami bersama kita kemuliaan. Kami berdoa di dalam nama Saudara harus bangkit anak-anak muda. Sadrak Mesak Abednego di akhir zaman, murid-murid Kristus, rasul-rasul, penginjil-penginjil, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan. Saudara siapapun ada yang mau berkata, Tuhan, ini hidupku pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara boleh maju ke depan. Maju ke depan. Engkau orangnya. Engkau orangnya.
bahkan harapanmu tidak akan pernah hilang. Daud seorang yang tidak diperhitungkan. Saul seorang yang tidak diperhitungkan. Tapi ketika di tangan Tuhan, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari masuk dalam penyerahan yang total di hadapan Tuhan. Iya,